Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar IPA, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan ridhonya bagi kita semua, dan kita semua memperoleh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, adapun penyakit pada sistem reproduksi manusia, ya. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur maupun virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya. Akibat transfusi darah yang terinfeksi ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Oleh karena itu, ayo kita hindari gaya hidup yang kurang baik. Nah, ini penyakit yang pertama anak-anak, yaitu gonoro. Ya, gonoro ini adalah penyakit yang rasanya sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Nah, seperti pada gambar A dan B. Kalau gambar A itu adalah bakterinya ya, yang menyebabkan penyakit gonoro ini. Yang B ini adalah kerusakan mata pada penderita gonoro anak-anak. Yang kedua adalah penyakit sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin, penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Gambar A itu adalah gambar bakteri Treponema pallidum, yang B itu adalah gambar gejala penyakit pada wajah penderita sifilis. Jadi timbulnya bercak merah. Yang ketiga, herpes simplex atau genitalis ya. Disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genital luar anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya, lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Nah, ini yang A itu gambar virus herpes simplexnya. Sedangkan B itu adalah gejala penyakit herpes pada kulit, terutama pada alat kelamin. Berikutnya kita belajar tentang HIV atau AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus Human Immune Deficiency virus anak-anak ya, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit ini disebabkan oleh virus HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS ya. Nah, ini A itu gambar virus HIV-nya. Sedangkan B itu adalah gambar penderita HIV atau AIDS. Yang kelima, keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina.
Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau, tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Nah, berikutnya epididymitis. Penyakit ini terjadi pada pria, ya. Peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Salah satu penyebabnya adalah perilaku seks bebas. Nah, sekarang ayo kita lakukan studi lapangan tentang penyakit pada sistem reproduksi. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, tidak usah membuat kelompok anak-anak ya. Jadi langsung buat daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada petugas kesehatan tentang penyakit pada sistem reproduksi. Nah, diskusikan dengan guru untuk membantu menyusun pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya itu bisa kalian ajukan kepada bidan atau perawat yang ada di desa kalian ya. Bisa kalian menanyakan, apa saja Bu penyakit pada sistem reproduksi di desa ini yang sering terjadi. Nah, seperti itu contoh pertanyaannya anak-anak ya. Jadi bisa kalian melalui via telepon atau via WA. Karena sekarang kan tidak boleh berhubungan secara langsung ya, untuk local distancing anak-anak ya, atau untuk menjaga jarak istilahnya bisa menggunakan via telepon. Kemudian nanti hasil pertanyaannya ditulis pada buku tulis IPA ya. Jadi dikarenakan sekarang masih masa pandemi corona, maka silahkan melalui WA saja dengan petugas kesehatannya. Nah, begitu anak-anak ya. Ya, saya rasa apa yang Bu Evin sampaikan hari ini semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua ilmu yang kita pelajari hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita bisa berdiskusi di grup IPA kelas. Bu Evin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.